Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibran Aris Munanda, NPM 18160210032, jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Unila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis politik di Indonesia oleh dosen Himawan Indrajat, SIP, MSI, mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga saat ini. Yang mana dimulai dari masa revolusi yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949, lalu selanjutnya menjadi demokrasi parlementer dari tahun 1949 hingga 1959, selanjutnya menuju demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965, lalu lanjut dengan demokrasi Pancasila era Orde Baru tahun 1965 sampai 1998, dan terakhir demokrasi Pancasila era Reformasi 1999 hingga saat ini. Indonesia periode demokrasi masa revolusi yang terjadi sekitar tahun 1945 hingga 1949. Pada periode masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, ini 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi hanya sebatas pada berfungsinya vers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Karena keadaan yang tidak mengizinkan pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun, hal ini itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Tidak banyak sekali catatan sejarah mengenai perkembangan demokrasi pada periode ini, tetapi adanya hal-hal yang mendasar menjadi perkembangan untuk demokrasi selanjutnya, yakni pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula hanya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik sama, tanpa diskriminasi hak ras, agama, suku, dan kedaerahan. Kedua, kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi oleh KNIV yang dibentuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Pembentukan sejumlah partai politik ini kemudian menjadi pada sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik Indonesia. Selanjutnya, Indonesia periode demokrasi parlementer yang terjadi tahun 1949 hingga 1959. Pada periode ini terganti dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Selanjutnya, pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Masa demokrasi parlementer ini bisa dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Adapun indikator
kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada parlementer ialah sebagai berikut. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Kedua, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Ketiga, kehidupan partai memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar yang tidak dikurangi sama sekali. Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang cukup. Adapun kelebihan dan kekurangan dari demokrasi parlementer ini, kelebihannya kebebasan individu yang dijunjung tinggi, kekuasaan pemerintah yang dibatasi, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Sedangkan kekurangannya, tingkat individualitas yang tinggi, besarnya kesenjangan sosial, banyak terjadi gejolak ekonomi. Selanjutnya, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Era ini diakhiri dengan keluarnya dekret presiden yang membawa dampak besar dalam kehidupan politik. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perbuatan dan perwakilan. Demokrasi terpimpin merupakan pemilikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Yang disebut demokrasi pada masa ini ialah perwujudan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Perpolitikan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin sudah keluar dari aturan yang benar. Demokrasi bukan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, akan tetapi dipimpin oleh institusi kepresidenan yang sangat otoriter, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi universal. Masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa suram demokrasi di Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh demokrasi ini, pertama, kelebihannya diantaranya yaitu mampu membangun integrasi nasional, kembalinya Irian Barat, pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika, dibentuknya lembaga-lembaga negara. Sedangkan kekurangannya yaitu penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan, terjadinya penentangan ideologi, dan kehidupan politis tidak demokratis. Selanjutnya, Indonesia periode demokrasi era modern tahun 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Di mana Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto atas dasar beberapa hal, yaitu Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan PKI yang menjadi musuh Indonesia pada masa itu. Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan Indonesia pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif singkat. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga negara lain, yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengembang Supersmar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima Tertinggi ABRI. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan.
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktatoran. Adapun kelebihan dan kekurangan dimiliki oleh demokrasi pada era ini, kelebihannya diantaranya yaitu beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilakukan pada Orde Lama bisa dijalankan pada Orde Baru, tercukupinya kebutuhan pangan, keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh. Kekurangannya, banyak kekayaan untuk pemerintah kota, kebebasan untuk berpendapat masih jauh dari sukses, maraknya kasus KKN. Next. Ya, dan terakhir yaitu Indonesia demokrasi era reformasi demokrasi Pancasila yang terjadi pada tahun 1999 hingga saat ini. Masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh napas baru. Jikalau esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tak kalah pemilu memang demikian. Namun dalam pelaksanaannya setelah pemilu, banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh demokrasi Pancasila ini yaitu kelebihannya diantaranya kebebasan berbicara pendapat, pemberantasan korupsi, menjamin stabilitas politik, demokrasi lebih terbuka, jumlah parpol tidak dibatasi. Adapun kekurangannya, banyak masyarakat salah tafsir tentang reformasi, masyarakat terlalu bebas, ditinggalkan program pemerintah secara konseptual cukup baik, rendahnya pengetahuan politik. Kesimpulan daripada semua ini yaitu berdasarkan paparan di atas mengenai berbagai periode demokrasi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1945 hingga saat ini mengalami berbagai perubahan dari demokrasi parlementer hingga Pancasila era reformasi. Dengan adanya berbagai perubahan tersebut, tentunya terdapat berbagai faktor yang membuat Indonesia merubah sistem demokrasinya, misalnya saja dari kekurangan yang dimilikinya. Dengan menggunakan demokrasi Pancasila era reformasi saat ini, artinya demokrasi inilah yang cocok untuk ditetapkan di Indonesia saat ini walau belum berjalan secara baik sepenuhnya, karena demokrasi ini merupakan pilar yang bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri Indonesia. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan saya mohon maaf.